Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan neraca pembayaran. Di sini ada Rosal, ada Aisyah, ada Awah, ada Lucia, ada Alif. Simak materi dari kami ya, jangan di skip. Berikut penjelasan untuk poin yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi neraca pembayaran. Yang pertama adalah pengertian. Neraca pembayaran atau balance of payment, yaitu disingkat dengan BOP, adalah catatan sistematis yang membuat semua transaksi ekonomi internasional antara suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu yang biasanya 1 tahun. Transaksi ini mencakup perdagangan barang, jasa, aliran, modal, transfer resmi, hingga cadangan devisa. Dengan kata lain, neraca pembayaran berfungsi sebagai laporan yang menunjukkan seberapa besar arus uang masuk dan keluar dari suatu negara akibat aktivitas ekonomi internasional. Yang kedua adalah fungsi neraca pembayaran. Yang pertama adalah alat informasi ekonomi, memberikan gambaran kondisi ekonomi eksternal suatu negara, apakah lebih banyak menerima devisa atau mengeluarkan devisa. Yang kedua adalah dasar perumusan kebijakan, menjadi acuan pemerintah dan bank untuk menetapkan kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan, dan juga nilai tukar. Yang ketiga adalah indikator kesehatan ekonomi dalam suatu negara, yang menunjukkan daya saing ekspor, tingkat ketergantungan impor, serta posisi investasi internasional suatu negara. Yang keempat adalah pengukuran stabilitas keuangan internasional, yang membantu melihat potensi tekanan pada nilai tukar, utang luar negeri, dan cadangan devisa. Dan yang terakhir adalah alat analisis perubahan struktur ekonomi, yang memperlihatkan pergeseran peran sektor tertentu, misalnya manufaktur, pariwisata, dan juga investasi dalam perekonomian suatu negara. Oke, selanjutnya kita masuk materi struktur dan komponen utama dalam neraca pembayaran. Pertama-tama, kita harus perlu tahu dulu apa aja sih struktur dalam neraca pembayaran. Ada 4. Yang pertama, akun transaksi berjalan. Yang kedua, akun modal dan keuangan. Yang ketiga, selisih perhitungan. Dan yang keempat, cadangan devisa. Kita akan mempelajari satu persatu, mulai dari akun transaksi berjalan. Akun ini mencatat semua transaksi yang bersifat sekarang atau berulang dan tidak menciptakan utang piutang di masa depan kecuali untuk barang dan jasa. Komponennya itu ada neraca perdagangan, ada ekspor barang dan impor barang. Ekspor dicatat sebagai kredit dan impor dicatat sebagai debit. Jika sebuah ekspor lebih besar dari impor, akan disebut dengan surplus. Sebaliknya, jika impor lebih besar dari ekspor, disebut dengan defisit. Contohnya, mobil, tekstil, migas, elektronik, dan hasil pertanian, dan masih banyak lagi. Yang kedua, neraca jasa. Ada ekspor jasa yang dicatat sebagai kredit dan impor jasa yang disepakati sebagai debit. Contohnya yaitu transportasi, pariwisata, konstruksi, asuransi, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga yaitu pendapatan primer. Mencatat pendapatan arus yang timbul dari faktor produksi. Contohnya tenaga kerja dan modal. Pendapatan yang diterima ditulis sebagai kredit. Pendapatan yang dibayarkan ditulis sebagai debit. Selanjutnya, pendapatan sekunder disebut dengan transfer unilateral, yaitu transaksi di mana satu pihak memberikan suatu tanpa menerima imbalan ekonomi yang secara langsung. Yang diterima akan dicatat sebagai kredit, yang diberikan dicatat sebagai debit. Selanjutnya yaitu akun modal. Akun ini mencatat transaksi modal yang bersifat non-finansial dan tidak produktif. Dengan kata lain, tidak menghasilkan pendapatan. Transaksinya relatif kecil dibandingkan akun-akun yang lainnya. Komponennya
Itu ada transfer modal, contohnya penghapusan utang oleh negara lain atau transfer dana untuk pembelian aset tetap seperti gedung kedutaan. Yang kedua, pelepasan aset non-finansial dan non-produktif. Misalnya, penjualan atau pembelian hak cipta, merek dagang, dan sewa aset seperti sewa pangkalan militer. Selanjutnya, akun finansial. Akun ini mencatat perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan non-residen. Komponennya investasi langsung. Investasi yang masuk dicatat sebagai kredit, investasi yang keluar dicatat sebagai debit. Contohnya, investasi keluar, perusahaan Indonesia membangun pabrik di Vietnam atau membeli perusahaan di luar negeri. Komponen yang kedua, investasi portofolio. Investasi dalam instrumen finansial dengan tujuan spekulatif atau mencari bunga atau dividen, bukan untuk kontrol manajerial. Investasi masuk dicatat sebagai kredit dan investasi keluar dicatat sebagai debit. Komponen yang ketiga, investasi lainnya. Investasi ini selain dari FDI dan portofolio, investasi ini juga disebut dengan modal jangka pendek yang mudah berubah atau hot money. Termasuk di dalamnya pinjaman komersial, utang dagang, deposito di bank. Contohnya yaitu perusahaan Indonesia meminjam dana dari bank di Singapura. Selanjutnya komponen yang keempat yaitu derivatif finansial, dicatat terpisah karena kompleksitasnya. Jadi dalam akun komponen finansial, ketika akun tersebut investasi portofolio, investasi langsung, dan investasi lainnya itu dicatat menjadi satu kecuali derivatif finansial. Struktur yang ketiga yaitu selisih perhitungan. Akun ini merupakan akun penyeimbangan karena di dalamnya data dari berbagai sumber, dari sumber bea cukai, bank, survei tidak dapat sempurna dan datanya tidak lengkap. Akun ini dapat menampung selisih antara total kredit dan juga total debit dari akun kuret, capital, and finansial. Contohnya yaitu capital flag atau pencucian uang. Struktur yang keempat yaitu cadangan devisa. Aset finansial luar negeri yang dikendalikan oleh bank sentral. Kalau di Indonesia itu namanya bank sentralnya itu Bank Indonesia, yang dapat digunakan untuk membiayai keseimbangan neraca pembayaran. Komponennya ada mata uang asing seperti euro dan lain-lain. Pencatatannya, penambahan cadangan devisa debit. Mengapa dicatat sebagai debit? Karena untuk membeli devisa bank sentral harus mengeluarkan mata uangnya sendiri atau outflow. Kejadian seperti ini bisa dianggap sebagai impor aset. Pengurangan cadangan devisa dicatat sebagai kredit karena digunakan untuk membayar defisit atau menstabilkan nilai tukar atau inflow. Jadi itulah beberapa struktur dan komponen utama dalam neraca pembayaran. Baik, yang selanjutnya adalah hubungan neraca pembayaran, nilai tukar, dan cadangan devisa. Yang pertama kita akan bahas pengertian dasarnya dulu. Di sini ada neraca pembayaran atau dalam kurung BOP adalah catatan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk domestik dan luar negeri. Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang lain. Cadangan devisa adalah aset luar negeri milik bank sentral untuk membiayai ketidakseimbangan eksternal. Hubungan BOP dan nilai tukar.
defisit BOP, permintaan falas naik, dan mata uang domestik terdepresiasi. Surplus BOP and permintaan mata uang domestik naik and apresiasi nilai tukar. Depresiasi meningkatkan ekspor, menekan impor, perbaikan neraca berjalan. Apresiasi sebaliknya, ekspor turun, impor naik. Nah, aliran modal, ekspektasi apresiasi, modal masuk, depresiasi, capital fake. Hubungan BOP dan cadangan devisa. BOP selalu seimbang, defisit, cadangan devisa berkurang, surplus bertambah. Bank sentral gunakan cadangan untuk intervensi nilai tukar. Cadangan devisa cukup jika mampu membiayai 3 bulan impor, menjaga kepercayaan pasar. Interaksi ketiga variabel. Sistem nilai tukar mengambang. Nilai tukar menyesuaikan otomatis. Sistem nilai tukar tetap. Cadangan devisa menyerap ketidakseimbangan. Ketiganya saling berpengaruh dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Ini ada implikasi kebijakan, perlu koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan. Tadi lemah ekonomi tidak dapat memiliki nilai tukar tetap, mobilitas modal bebas, dan kebijakan moneter independen secara bersamaan. Sekian. Selanjutnya yaitu jenis-jenis neraca pembayaran. Yang pertama yaitu neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran surplus adalah neraca yang memperlihatkan atau rekening yang jumlah uang itu masuk ke suatu negara itu lebih banyak daripada jumlah uang keluar dalam jangka waktu tertentu, atau biasa juga disebut dengan cadangan defisit cukup. Yang kedua yaitu defisit neraca pembayaran. Defisit neraca pembayaran adalah suatu negara itu mengimpor lebih banyak komoditas, modal, dan jasa daripada yang diekspornya. Negara tersebut harus mengambil dari negara lain untuk membayar impor mereka. Efeknya, negara akan mengalami defisit dan pertumbuhan ekonomi sulit berkembang. Selanjutnya yaitu neraca pembayaran seimbang. Neraca ini yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Selanjutnya yaitu ada beberapa implikasi terhadap ekonomi. Yang pertama dalam sektor neraca defisit, yaitu dengan melakukan diversifikasi ekspor, devaluasi, subsidi dan premi ekspor, pengendalian harga dalam negeri dan perjanjian internasional. Yang kedua, dalam sektor neraca surplus, implikasi terhadap ekonomi yaitu dengan menggunakan dana devisa untuk melakukan pembangunan dalam negeri agar lebih berkembang secara perekonomian. Yang ketiga, dalam neraca pembayaran seimbang, yaitu menurunkan nilai impor sekaligus menaikkan atau menambahkan nilai ekspor. Implikasi terhadap ekonomi juga berkaitan dengan stabilitas nilai tukar, cadangan devisa, inflasi dan harga barang atau ekspor, kemampuan membiayai pembangunan dan daya saing internasional. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran dalam berbagai hal yang dapat membuat neraca pembayaran negara menjadi seimbang atau tidak. Nah, faktor utama yang mempengaruhi neraca pembayaran ini antara lain, yang pertama ada nilai tukar mata uang. Jika nilai tukar mata uang suatu negara melemah, maka barang ekspor menjadi lebih murah dan menarik bagi negara lain, sehingga ekspor naik dan neraca pembayaran membaik. Yang kedua ada tarif dan kebijakan perdagangan. Pajak impor atau tarif yang tinggi bisa mengurangi impor, membantu neraca pembayaran karena barang dalam negeri lebih dipakai. Yang ketiga, kondisi perekonomian domestik dan global. Jika perekonomian negara kuat dan pendapatan naik, impor biasanya meningkat karena mampu membeli lebih banyak barang dari luar. Sebaliknya, kondisi ekonomi negara lain juga mempengaruhi ekspor. Selanjutnya terdapat harga komoditas internasional. Negara yang mengandalkan komoditas ekspor akan sangat dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas di pasar dunia, yang mempengaruhi nilai ekspor dan neraca pembayaran. Selanjutnya ada arus investasi dan pinjaman. Masuk atau keluarnya investasi dan pinjaman dari luar negeri juga berpengaruh besar terhadap posisi neraca pembayaran.
Dengan memahami faktor-faktor ini, pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk menyeimbangkan neraca pembayaran negara. Baik, di sini saya akan membahas tentang peran kebijakan moneter dan fiskal dalam menyeimbangkan neraca pembayaran. Saya juga akan menjelaskan konsep dasar neraca pembayaran, kebijakan moneter dan fiskal, serta bagaimana kedua kebijakan tersebut dapat digunakan untuk menyeimbangkan neraca pembayaran. Yang pertama di sini ada pentingnya neraca pembayaran yang seimbang. Neraca pembayaran yang seimbang sangat penting bagi suatu negara karena dapat menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi resiko krisis valuta asing, meningkatkan kepercayaan investor, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Dengan demikian, neraca pembayaran yang seimbang menjadi kunci bagi suatu negara untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, konsep dasar neraca pembayaran, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Konsep dasar di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, neraca pembayaran. Neraca pembayaran di sini itu adalah contoh sistematis tentang semua transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas harga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, di sini ada bagaimana kebijakan moneter dapat digunakan untuk menyeimbangkan neraca pembayaran. Nah, kebijakan moneter dapat digunakan untuk menyeimbangkan neraca pembayaran melalui beberapa cara. Antara lain, yang pertama, pengaturan suku bunga. Pengaturan suku bunga di sini contohnya menaikkan suku bunga dapat menarik arus masuk modal asing dan meningkatkan nilai tukar mata uang domestik. Dan menurunkan suku bunga dapat meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Yang kedua, pengaturan jumlah uang yang beredar. Contohnya, mengurangi jumlah uang beredar dapat mengurangi inflasi dan meningkatkan nilai tukar mata uang domestik. Dan meningkatkan jumlah uang beredar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi dapat juga meningkatkan inflasi. Dengan menggunakan kebijakan moneter yang tepat, suatu negara dapat menyeimbangkan neraca pembayaran dan mencapai stabilitas ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan moneter harus digunakan secara hati-hati dan terkoordinasi dengan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menyeimbangkan neraca. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menyeimbangkan neraca pembayaran melalui beberapa cara, antara lain, yang pertama, pengaturan pajak. Contohnya itu, menaikkan pajak impor dapat mengurangi impor dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Dan menurunkan pajak ekspor dapat meningkatkan ekspor dan meningkatkan pendapatan devisa. Yang kedua, pengaturan belanja pemerintah. Itu contohnya mengurangi belanja pemerintah dapat mengurangi impor dan meningkatkan tabungan nasional dan meningkatkan belanja pemerintah pada sektor yang produktif dapat meningkatkan ekspor dan meningkatkan pendapatan devisa. Dengan menggunakan kebijakan fiskal yang tepat,
suatu negara dapat menyeimbangkan neraca pembayaran dan mencapai stabilitas ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan fiskal harus digunakan secara hati-hati dan terkoordinasi dengan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum